Ini adalah prestasi yang sangat gemilang dilakukan oleh Densus 88. Ternyata sejak awal di tahun 2022 ada 247 kadrum biadab yang dikandangkan oleh Densus 88. Dan hal ini diumumkan langsung oleh Kapolri. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Densus 88 yang selama ini oleh kadrun-kadrun biadab dilemahkan kinerjanya dan dianggap melakukan pelanggaran HAM atas setiap penangkapan yang dilakukan terhadap para kadrun biadab atau telolit. Bagaimana beritanya? Coba kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 247 tersangka terorisme sepanjang tahun 2022 di seluruh Indonesia, terbanyak dari kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Ada 247 tersangka yang kita amankan, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kegiatan rilis akhir tahun 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri. Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan hari Sabtu 31 Desember kemarin. Tersangka teroris yang telah ditangkap itu berasal dari kelompok berbeda. Rinciannya adalah 97 kelompok CI, 70 kelompok Ansor Daulah, 46 kelompok JAD, 28 kelompok NII, 4 kelompok MIT, 1 tersangka Lone Wolf, dan 1 tersangka Foreign Terrorist Fighter. Kapolri memaparkan pada penanganan terorisme di tahun 2022. Polri mengedepankan upaya preventive strike sehingga para pelaku teror berhasil diamankan sebelum melakukan aksinya. Dan masyarakat merasa aman karena para pelaku teror tersebut tidak sempat menimbulkan ketakutan. Pada saat kami lihat tanda akan melakukan aksi, dengan perhitungan cukup kita langsung tangkap, kata Kapolri. Jadi memang sangat luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Densus 88. Bisa dibayangkan 247 itu bukan angka sedikit, sahabat. Itu pun masih dianggap selama ini oleh para elit-elit kadrun Densus melakukan malpraktek di dalam proses penangkapan, dianggap melakukan pelanggaran HAM. Karena itu saya berharap tahun 2023 ini kinerja Densus semakin ditingkatkan. Jadi semua orang-orang yang selama ini terkesan membela teroris itu juga sebaiknya dimintai keterangan. Karena jangan sampai mereka-mereka ini yang menyandang dana, jangan sampai mereka-mereka ini adalah bagian daripada penyandang dana yang kita tidak tahu. Ada banyak saya kira selama ini yang selalu membela, termasuk ada salah satu pengurus MUI pusat, Pak Anwar Abbas ya, Anwar Abbas, kemudian Padlison juga banyak juga membela dalam setiap diskusinya. Dan termasuk Novel Bamukmin ini yang paling ribut ini di media sosial, bahkan menganggap bahwa Densus 88 ini adalah mesin. Menganggap Densus 88 ini adalah mesin politik yang sengaja digerakkan untuk memusuhi Islam. Inilah karena otak-otak kadrun ini selalu menganggap bahwa telolit itu adalah Islam. Islam itu adalah teroris. Makanya tadi malam saya menayangkan dai dari Polri itu sebenarnya sengaja untuk bagaimana meretas pikiran-pikiran buruk kadrun terhadap para pejuang Densus 88 yang selama ini berjibaku menangkap para teroris. Kita juga berharap ke depan ini pihak kejaksaan, pihak kehakiman dalam hal ini di pengadilan, kalau misalnya ada kadrun-kadrun biadab ini yang ditangkap lalu kemudian diadili, mestinya dimaksimalkan hukumannya. Jangan mereka dihukum seperti kelasnya pencuri ayam. Ini yang kita miris sebenarnya. Sementara Densus 88 Polri sudah bersusah payah menangkap mereka, mengorbankan jiwa dan raganya
Sementara ketika sampai di pengadilan, seenaknya saja hakim membuat keputusan. Nah, ini juga kita tidak tahu seperti apa pertimbangannya di sana, karena bagaimanapun juga persoalan hukum ini kan susah diintervensi, siapapun tidak bisa mengintervensi. Jadi saya kira memang di situ problem terbesar kita itu adalah penegakan hukum, sehingga memang ini juga menjadi ruang bagi kadrun untuk melancarkan aksi-aksinya terus ke negara, karena menganggap bahwa hukum di Indonesia ini gampang dimainkan, terlalu lemah dalam setiap penegakan hukum yang diberikan oleh hakim. Salah satu contohnya misalnya ya Farid Okbah ini yang hanya ditetapkan hukumannya 3 tahun. Ini kan miris sebenarnya kita mendengarnya. Sementara Densus 88 itu tadi yang saya sampaikan, begitu Densus 88 berjibaku menangkap mereka tanpa mengenal lelah, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi korban pada saat melakukan penangkapan. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini seluruh anak bangsa sudah bersepakat untuk tidak lagi mengkait-kaitkan telolit dengan Islam. Jadi sekali lagi, Islam itu bukan telolit, telolit itu bukan Islam. Dan kita pastikan bahwa di tahun ini mereka semua dimusnahkan. Termasuk saya kira adalah hal yang paling ketat yang harus kita kawal dengan baik adalah bagaimana Pilpres 2024 agar kita tidak kecolongan. Ingat, kita pernah melihat ada deklarasi yang dilakukan oleh salah satu komunitas umat Islam yang mengatasnamakan dirinya sang presiden, di mana kita lihat di sana adalah XX HTI dan ex FPI dan ex narapidana teroris. Dan tentu ini menjadi warning juga buat kita semua, jangan sampai kemudian capres yang mereka deklarasikan yang menang. Mudah-mudahan kalian mengerti kalau saya mengatakan seperti itu. Kita berharap capres yang terpilih ke depan ini adalah capres yang kurang lebih kira-kira sama dengan Pak Jokowi. Kalau tidak bisa melewati Pak Jokowi, minimal sama dan mampu melanjutkan apa yang telah ditorehkan oleh Pak Jokowi, sehingga kita dengan bebas menyambut tahun 2024 sebagai tahun emas bagi Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau